Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa di mata kuliah Chemical Reactor di lecture yang ke-13, yaitu tentang adiabatic equilibrium dan juga reaktor staging ya. Kita masih melanjutkan topik sebelumnya, masih tentang reaksi-reaksi yang sifatnya reversible ya, dan kemudian bagaimana strategi yang perlu kita ambil agar kemudian meskipun reaksinya itu reversible, dibatasi oleh konversi saat timbang, tetapi konversi akhir ya bisa tetap tinggi ya. Baik, kita akan review sedikit karena kemarin ada beberapa yang masih miss ya, beberapa yang sensinya belum terlatih, sehingga ketika reaksinya satu arah kemudian masih menggunakan persamaan untuk reaksi bolak-balik ya. Baik, kalau kemudian kita misalnya punya reaksi yang reversible ya, reversible fasenya gas, maka step-step dan kondisinya adalah adiabatis ya, di adiabatic reactor. Jadi ini ya, reaksinya bolak-balik, fase gas dan adiabatis. Maka kemudian langkah pertama seperti biasa mol balance, tergantung apakah CSR atau pipa plug flow ya. Bisa kalau plug flow atau PFR bisa pakai bentuk diferensial 1C, atau bisa juga dipakai bersamaan yang bentuknya integral ya. Kemudian rate law-nya kalau sederhana seperti ini, A menjadi B, tentu saja ya persamaan laju reaksinya menjadi KCACB per KC. Ini adalah KC adalah kesetimbangan ya. KC di sini juga kalau korelasinya dengan K1 berarti, atau K1 per K2 untuk di sini berarti KA per KB begitu. KC-nya ini, kemudian rate constant ini K sama dengan K1 E per R kali seperti 1. Ini adalah Arrhenius ya, Arrhenius. Kemudian juga kesetimbangan ya, kesetimbangan reaksi Van Hoff ini, persamaan Van Hoff KC sama KC pada T2 eksponensial delta HR per R kali seperti 2. Hati-hati dalam meletakkan T2 T1 nya ya, jangan sampai salah. Kalau ini K berarti sini seperti, kalau sini KC berarti sini seperti gitu ya. Ingat, ini adalah delta HR ya, delta H reaksi. Kalau kemudian ada kondisi-kondisi khusus, misalnya delta CP-nya 0, artinya CP reaktan dan CP produk itu sama ya, maka persamaan Van Hoff menjadi delta HR-nya tadi berubah menjadi delta HR standar ya, karena delta CP-nya 0. Karena delta HR itu adalah delta HR standar plus integral CP dt. CP-nya adalah produk dikurang reaktan atau delta CP ya. Ya, ini saya tegaskan kembali biar saudara kemudian tidak terpeleset ya. Jangan pernah menggunakan persamaan 2C dan 2D. Jangan pernah menggunakan Van Hoff equation ini ya. Ya, kalau untuk memang reaksinya adalah reaksi yang satu arah ya. 2C dan 2D ini hanya kalau reaksinya bolak-balik. Kemudian perhatikan stoichiometrisnya, epsilonnya kalau fase gas ya, D per A, C per A, min B per A, minus 1, HA0 ya. Kemudian perhatikan juga definisinya, CA-nya, CA0 1 min X bagi 1 plus epsilon XA, T0 per T, P per P0. Ini perhatikan baik-baik ya. Apakah isotermal atau tidak ya, pressure drop-nya ada tidak ya. Kalau misalnya untuk reaksi seperti ini A menjadi B kan berarti epsilonnya 0 ya. Jadi ini sederhana, epsilonnya 0. Kemudian kalau tidak ada pressure drop berarti ini dicoret ya, epsilonnya juga 0, sehingga menjadi CA0 1 min X T0 per T ya. Kalau isotermal berarti
T-nya dicoret. Tapi kalau tidak isotermal maka kita punya bentuk seperti ini ya. Tentu saja CB-nya tinggal mengikuti karena CB di sini adalah produk dan koefisien reaksinya 1:1, maka CB sama dengan CA0 kali konversi ya, CA yang bereaksi dan 0 per T. Kemudian dikombinasikan antara persamaan 2A ini yang mana? Oh, red law-nya, kemudian 3B definisi CA-nya dan definisi CB-nya, sehingga menjadi persamaannya seperti ini. Kasih ini misalnya kan tadi dalamnya CA, CA-nya diganti CA0 1 XA, CB-nya diganti dengan CA0 XA, C T0 per T ya. Jadilah persamaan 3D ya. Kemudian energi balance ya. Ini kondisi adiabatis. Adiabatis artinya tidak ada transfer panas dari reaktor atau masuk ke reaktor, tidak ada, delta G-nya sama dengan 0, sehingga persamaannya kita tuliskan dulu komplit, kemudian sama dengan 0 karena adiabatis. Kemudian persamaan ini kita modifikasi sesuai kebutuhannya. Jadi persamaan energi balance ya, persamaan ini bisa kita nyatakan dalam beberapa bentuk ya, sesuai dengan kebutuhannya. Kalau kebutuhannya adalah suhu dan konversi, maka bisa dinyatakan nanti T2-1 yang ada T2 T1 disendirikan ya, disendirikan, dibuat suku tersendiri, kemudian diatur-atur matematikanya sehingga diperoleh persamaan 4A ini ya. T2 sama dengan T1, ini T1 adalah T masuk reaktor ya, atau boleh T0 juga boleh ya, plus delta HR X dan dibagi ini CP double slash ini adalah untuk produk, ini adalah untuk ini adalah untuk reaktan ya, yang single slash ini ya. Kalau kemudian delta CP-nya 0, CP-nya reaktan, CP produk, maka 4A ini menjadi persamaan 4B seperti ini ya. T2 sama dengan T1 plus delta HR XA per CP reaktan ya. Selain dalam persamaan 4A dan B, kita bisa modifikasi persamaan adiabatis dalam bentuk konversi ya. Jadi seperti 4C ini ya. Kalau dimodifikasi dalam bentuk 4C, maka ini X-nya disendirikan dalam suku tersendiri ya, diatur-atur persamaannya sehingga diperoleh persamaan 4C ini ya. Kalau delta CP-nya 0, maka 4C ini menjadi persamaan 4D ini ya. Ingat, jangan gunakan persamaan 4D atau 4B kalau memang delta CP-nya tidak sama dengan 0 ya. Sekali lagi, perhatikan syaratnya bahwa 4C dan 4A ini ketika delta CP-nya 4B dan 4D ini ketika delta CP-nya 0. Kalau tidak 0 berarti gunakan 4A dan 4C. Kemudian kita selesaikan persamaan-persamaan ini dari 1A atau 1B tergantung reaktor yang digunakan ya. Dari 1A atau 1B kemudian sampai dengan 4C ataupun 4A, kemudian diselesaikan secara simultan dengan MATLAB atau Polymath atau secara numeris ya, seperti kemarin yang Simpson ya, kemudian diselesaikan ya. Ya, ini adalah review teman-teman yang perlu diperhatikan persamaan-persamaannya, kemudian konsiderasinya jangan sampai terulang kembali seperti kemarin ketika kita membahas di assignment ya. Reaksinya adalah irreversible, satu arah, tapi muncul persamaan Van Hoff yang itu hanya berlaku di reaksi bolak-balik. Silakan diperhatikan kembali ini, terutama persamaan energi balance, kemudian persamaan Van Hoff-nya dan Arrhenius-nya. Kalau Arrhenius selalu dipakai ya, karena ini reversible atau irreversible akan selalu digunakan karena ini kan konstanta laju. Tapi kalau Van Hoff yang equilibrium ini tergantung ya, karena dia hanya berlaku untuk reaksi yang reversible. Baik, kita akan masuk ke adiabatic equilibrium conversion. Jadi di part berikutnya ini sekedar sekedar sedikit gambaran. Jadi reaksi bolak-balik reversible ini ada batasan-batasannya.
Jadi konversi maksimal yang bisa dihasilkan adalah konversi yang saat setimbang. Maka di antara yang harus ditentukan dulu adalah berapa sih konversi saat setimbangnya dan suhunya berapa. Nah, ketika reaksi ini di running di dalam reaktor ya. Jadi sebelum kita desain lebih jauh, kita harus tentukan dulu berapa sih konversinya saat setimbang, XE-nya berapa. Karena XE ini kan bergeser dengan perubahan suhu, maka perlu suhu masuknya berapa, konversi maksimalnya berapa, kemudian didesain berapa persen dari maksimalnya. Ya. Maka nanti di part berikutnya kita akan lihat bagaimana kita menentukan adiabatis equilibrium conversion. Jadi konversi ataupun juga suhu dan konversi saat setimbang dan kondisinya adiabatis. Jadi tidak ada heat transfer, jadi lebih ekonomis desainnya karena tidak ada coilnya, tidak ada pemanasnya, tidak ada jaketnya, tidak ada kebutuhan air pendingin maupun steam. Jadi itulah yang prioritas desainnya ya. Di kondisi setimbang dan adiabatis. Kita akan melihat berapa suhunya, berapa konversinya ya di part berikutnya.